Pada part ke-126 diambil dari light novel bab 298 sampai dengan 299, Kematian Kesatria Hitam Rankandel. Memprovokasi kematian alami pengkhianat dalam pertempuran melawan Zipblay. Situasi saat ini tidak persis seperti yang diperintahkan Rosa, juga bukan skenario terbaik yang direncanakan Jin. Namun mengingat kemunculan Beradin yang tidak terduga, itulah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Hormat, ya. Barton tertawa terbahak-bahak. Para ksatria penjaga membentuk formasi dan mengepung Barton. Pedangnya mengeluarkan suara yang tajam saat dicabut dari sarungnya. Mata Diffus dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak pernah mengharapkan hal seperti itu sejak aku meninggalkan Rankandels. Sungguh melelahkan, pembawa bendera ke-12. Rhaegar Cleaver. Jin tiba-tiba teringat nama asli Barton Vicena. Ksatria tragedi yang dinobatkan sebagai ksatria hitam dan kehilangan haknya untuk menentukan hidupnya sendiri, pria yang harus menyaksikan keluarga dan anggota klannya dibunuh karena menyadarinya. Ini adalah Barton Vicena Jin yang diyakininya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Barton bersikap sinis saat menyebutkan rasa hormat. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Untuk beberapa alasan, saya tidak merasakan adanya kebencian atau kemarahan di Barton. Keluarga Rankandel pasti menyandera seluruh klan Cleaver, bahkan setelah mencuri masa depan Barton dan membunuh keluarganya. Apakah karena kebencian dan kemarahannya terhadap keluarga Rankandel terlalu dalam, gelap, dan luas? Apakah itu alasannya tidak terlihat jelas? Mata Barton tampak tenang di balik helmnya. Melihat kepura-puraanmu yang menjijikkan telah menyusahkan selama ini, Barton Vicena. Apakah kamu tidak punya kehormatan untuk helm hitam itu? Dari semua orang yang berada di pihak mereka, kamu memilih menjadi tikus Zipblay. Pedang raksasa Diffus berputar ke arah leher Barton. Di saat yang sama, Jin menghunuskan Sigmund dan menerjang tenggorokan Barton. Para ksatria penjaga bertahan. Peran mereka adalah menjaga formasi dan memastikan Barton menahan pergerakannya. Barton menghunus pedangnya begitu cepat hingga nyaris tak terlihat. Dia dengan mudah menghindari kedua serangan itu dan menyingkir. Dia terluka, tapi itu tidak berarti skill 10 bintangnya tidak berarti apa-apa. Barton berbalik dan mendekati Diffus. Jin segera mengulurkan pedangnya untuk menyerang punggung Barton, tapi dia hanya berhasil menembus jubahnya. Ada masalah, Diffus Rankandel? Barton mempertanyakan tuduhannya bahkan di tengah pertempuran. Sikapnya membuat Diffus pusing. Dasar pengkhianat. Apakah kamu bertanya kepadaku mengapa hal itu menjadi masalah? Ini benar-benar omong kosong. Diffus, itulah kenapa kamu tidak akan pernah bisa menandingi Joshua. Semangat juangmu melebihi saudara-saudaramu yang lain, tapi motivasimu dangkal. Pedang Barton dan Diffus saling beradu dan bertarung sebentar untuk saling mendorong dengan kekuatan. Barton adalah orang pertama yang mundur, tapi bukan karena dia kekurangan kekuatan untuk melanjutkan. Dia bergerak untuk menghindari sambaran petir legenda yang mulai dilepaskan Jin di area tersebut. Barton melihat ke tempat di mana itu mengenai dan mengangguk. Ah, dan menurutku semangat juangmu juga bukan yang terbaik di antara saudara-saudaramu. Ser Chiron biasa memuji pembawa bendera ke-12 atas semangat juangnya, bahkan di masa kadetnya. Jadi, izinkan saya bertanya lagi, Diffus. Apakah pengkhianatanku sebuah masalah? Baik Jin maupun Diffus tetap tenang dan tidak menjawab. Jin benar-benar tenang, tapi Diffus melakukan yang terbaik untuk tetap tenang. Mengapa kamu tidak menjawabku, Diffus Rankandel? Apakah kamu benar-benar yakin akulah yang harus disalahkan karena menjadi mata-mata Zipblay? Jelas terlihat kekecewaan dalam suara Barton. Pemandangan yang aneh. Disinilah dia, seorang pengkhianat, menegur pembawa bendera Rankandel, bukan sebaliknya. Akhirnya, Jin bisa memahami emosi yang dirasakan Barton terhadap keluarga Rankandel. Itu adalah campuran cinta dan benci. Sekarang sudah jelas. Sepertinya kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal sekarang karena waktu kematianmu telah tiba. Aku tidak akan menanggungnya lebih lama lagi. Lalu bagaimana denganmu, pembawa bendera ke-12, Jin Rankandel? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku?
Barton tiba-tiba berbalik dan mulai mengayunkan pedangnya ke arah Jin. Menunjukkan punggungnya kepada Diffus jelas merupakan langkah yang lebih berisiko, tapi tidak ada keraguan dalam tindakannya. Dia sepertinya siap menghadapi kematian. Dia telah mengeluarkan terlalu banyak aura untuk berpura-pura melakukan pertempuran udara melawan Kozek, dan dia juga menerima cedera yang signifikan akibat ledakan spasial beradin. Mungkin ada harapan suram jika hanya Diffus dan para ksatria penjaga di area tersebut, tapi Jin di dalam kelompok, Barton tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Meminimalkan kerusakan persahabatan dengan memenggal kepala Barton, itulah satu-satunya perhatian yang harus menjadi fokus Rankandels. Tuan Barton, mengapa Anda bersikap seperti anak kecil? Barton tersentak dan menatap mata Jin. Dia menerima tebasan dari serangan Diffus pada saat yang mengejutkan itu, namun dia berhasil menghindari kerusakan kritis. Apakah kamu mencari permintaan maaf? Karena Rankandels menghancurkan hidupmu. Apa katamu? Kemudian Barton melonjak marah. Kapan Rankandels menghancurkan hidupku? Aku memeriksa berkasmu sebelum datang ke sini. Menurut catatan, dikatakan bahwa kamu menjadi seorang ksatria hitam di luar keinginanmu dan kehilangan keluargamu dalam prosesnya. Mata Barton bergetar karena terkejut, seolah dia baru saja mendengar pernyataan paling konyol dalam hidupnya. Diffus juga nampaknya memiliki ekspresi yang sama. Oleh karena itu, Jin dapat merasakan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Barton tidak butuh waktu lama untuk tertawa kosong. Diffus mengambil posisi dan melapisi pedang raksasanya dengan aura baru. Sepertinya ibu tidak menyerahkan semua file tentang Barton kepadamu. Jin, pria itu tidak pernah kehilangan nyawanya di tangan keluarga Rankandel. Bahkan, dia terobsesi untuk menjadi ksatria hitam Rankandel. Mata Jin melebar. Apakah maksudmu keluarga Rankandel hanya membunuh anggota klan Clever yang mengetahui identitas Sir Barton karena Barton sendiri yang menginginkannya? Ya. Catatan yang mereka berikan padamu ditulis sedemikian rupa sehingga tidak ada pembawa bendera di bawah peringkat kelima yang akan membencinya bahkan jika mereka akhirnya menjalankan misi bersamanya. Pria itu membuang klannya dan membunuh kerabatnya hanya untuk menjadi seorang ksatria hitam. Rasanya seperti ada yang memukul kepala Jin dengan palu. Dia teringat percakapannya dengan Gilly sebelum menuju ke Bentica. Sepertinya aku tidak mengerti. Jika ini ternyata benar, aku akan sangat kecewa. Apakah kamu kecewa dengan klan? Gilly bertanya. Tidak, bukan klan. Ayahku. Klan pasti mampu melakukan hal seperti itu. Faktanya, mereka mampu melakukan hal yang jauh lebih buruk. Ayah memang orang yang berhati dingin, tapi dia bukan orang yang suka bermain kotor, setidaknya tidak seperti yang aku kenal. Lagi pula, dia bukan orang tak berdaya yang perlu mengancam seseorang untuk menyerah. Jadi, kenapa? Aku tidak mau. Saya tidak mengerti mengapa dia harus mengambil Barton Vicena dengan cara seperti itu. Di satu sisi, Jin merasa lega karena Chiron tidak menggunakan cara memalukan untuk mengubah Barton menjadi ksatria hitam. Diikuti dengan perasaan jijik. Lalu mengapa? Energi petir melonjak di atas pedang Sigmund. Saat Barton sibuk menghadapi Diffus, Jin meningkatkan kekuatan hati cahayanya untuk mengeksekusi jurus utama pedang legenda. Alasan tercela apa yang kamu miliki untuk menjadi seorang ksatria hitam pada saat ini? Tidak ada alasan lagi untuk bersikap sopan padanya. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja untuk Rankandels sebelum pengkhianatannya, dia sekarang tidak lebih dari seorang pria tercela yang memiliki kekuatan. Barton hanya punya satu kata untuk menjelaskan dirinya sendiri, kekuatan. Kekuatan untuk mengendalikan dunia sesuka hati. Itulah satu-satunya hal yang aku kagumi. Darah, kekerabatan, klan. Hal-hal itu tidak ada artinya. Mendapatkan kekuatan terbesar dalam klan terhebat adalah tujuan utama keberadaanku. Klaim itu sangat konyol hingga Jin tidak bisa berkata-kata. Itulah mengapa Rankandels, di bawah komando Sir Chiron, adalah surga bagi saya, kata Barton. Sepertinya kamu menderita gangguan jiwa yang parah, jawab Jin. Apakah menurutmu aku, seseorang tanpa tubuh yang diberkati, dapat mencapai 10 bintang tanpa tekad seperti itu? Tidak, itu tidak mungkin. Kemanusiaan atau kekuatan.
Aku sudah lama memilih mana yang ingin aku capai. Semua ini tidak dapat diterima di hati Jin. Tapi pikiran bisa memahami pernyataan seperti itu. Jin juga pernah bertemu orang-orang yang berbicara atau bertindak seperti dia di masa lalu. Aula Qidart. Jin bisa melihat Qidart di Barton. Keduanya serupa dalam arti bahwa mereka tidak akan berhenti untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Keduanya sama-sama jahat, tetapi dalam hal kegigihan, Barton selangkah lebih maju dari Qidart. Hidupmu yang tercela sepertinya tidak lebih dari serangkaian pengkhianatan. Kalau begitu, apakah kamu akan menjadi seperti Diffus dan memberitahuku bahwa aku juga salah? Jika itu adalah Ser Chiron, dia tidak akan menjawab seperti itu. Kamu benar, Barton. Jika itu ayah, dia akan mengatakan ini. Ya, sepertinya itulah nilai-nilaimu. Jika ya, buktikan bahwa nilai-nilaimu benar. Inikah yang ingin kamu dengar? Barton mengangguk untuk menunjukkan kepuasannya. Meskipun dia telah mengkhianati Rankandels, dia tetap menjunjung tinggi sosok transenden, Chiron Rankandel. Kalau begitu buktikan padaku kalau kamu memang benar. Sepertinya kamu menyukai adat istiadat ayahku. Ternyata aku juga menyukainya. Kalau kamu bisa meyakinkanku, aku akan memaafkanmu. Diffus tidak mengeluh tentang Jin yang melampaui otoritasnya. Bagaimanapun, Barton tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, itu tidak mungkin. Hari ini, aku mungkin akan menemui ajalku di tanganmu. Maka pilihanmu akan terbukti salah. Saat aku berada di bawah Rankandel Ser Chiron, aku mengira kematian berarti kegagalan dan akhir dari segalanya. Tapi aku baru menyadarinya setelah bertemu Ser Keliak. Kematian bukanlah akhir, Jin Rankandel. Yang aku butuhkan hanyalah waktu, tidak lebih. Apakah itu menyesatkan? Keterampilan 10 bintang yang kamu peroleh setelah membuang dan mengkhianati begitu banyak, dan tuan barumu itu, apakah mereka tidak mampu menyelamatkanmu saat ini? Ada 2 kebenaran yang tidak dapat diubah bahkan jika kamu berhasil membunuhku hari ini. Yang pertama adalah bahwa Rankandels pasti akan jatuh setelah Ser Chiron pergi. Yang kedua adalah bahwa aku akan hidup lebih lama darimu, bahkan setelah tubuhku hancur. Energi petir di Sigmund semakin ganas. Dan ketika saatnya tiba, Anda harus menyimpulkan bahwa pilihan Barton Vicena memang benar. Ada keyakinan yang begitu kuat padanya sehingga hal itu meresahkan. Barton terdengar seperti sedang menggumamkan omong kosong, tapi sepertinya dia sangat yakin bahwa Zipple pasti akan menjatuhkan Rankandels. Apakah dia sudah gila karena pemujaan dan pengejaran kekuasaan? Atau apakah dia dihancurkan oleh perintah eliminasi yang tidak terduga? Apapun itu, Jin marah karena telah memberikan simpati sekecil apapun kepada Barton beberapa menit yang lalu. Jin, sudah cukup. Menurutku tidak perlu lagi mendengarkan omong kosong orang gila ini. Ayo kita lanjutkan. Diffus berbicara, menutupi pedang raksasanya dengan aura yang dia selamatkan dari Kozek. Sama seperti Jin yang telah meningkatkan energi petir di hati cahayanya untuk mengeksekusi jurus utama pedang legenda, Diffus juga siap untuk melakukan jurus terakhir lainnya. Saya tidak berpikir saya akan menemui ajal saya dengan pedang pembawa bendera Rankandels, tetapi dengan pedang Ser Chiron. Itu akan menjadi satu-satunya hal yang akan saya sesali. Barton berbicara sambil memeriksa pedang Diffus. Ada kristal aura di Bolgar, pedang raksasa. Kristal tersebut tampak keras dan padat seperti mineral, bukan seperti aura. Pertempuran dilanjutkan. Barton adalah orang pertama yang menyerang. Dia sudah mengeluarkan terlalu banyak energi untuk menampilkan keahliannya yang biasa. Namun terlepas dari kelelahan dan auranya yang semakin berkurang, tekad putus asa dari Ksatria Bintang 10 untuk bertarung sampai mati cukup kuat untuk mengguncang tanah. Setiap langkahnya memecahkan permukaan tanah dan membuat batu beterbangan. Perisai penghalang di tubuhnya hanya memiliki kekuatan bintang 8, tetapi gigitan dari penghalang itu sendiri cukup kuat untuk menciptakan suara robekan di udara. Saat itu adalah fajar kedua, kepulangan terakhir yang diciptakan dengan membangkitkan energi terakhirnya. Kilatan di mata Barton terpancar dari kegilaannya.
Itu berasal dari rasa jijik dan kekosongan pada dirinya sendiri karena telah kehilangan semua kehormatan helm hitamnya setelah ditemukan karena spionase dan rasa malu karena dibunuh di tangan pembawa bendera, bukan di Chiron Rankandel. Dan hal-hal yang dia simpan di dalam hatinya sebelum bertemu keliak Zipley dan mengkhianati Rankandels. Seperti harga dirinya sebagai seorang ksatria hitam, bentrok dalam dirinya. Barton tentu saja memiliki keyakinan yang teguh pada Zipley. Dia percaya bahwa dia bisa melampaui batasan sebagai manusia dan benar-benar mencapai transendensi dengan Zipley. Tapi Barton Vicenna jelas masih manusia. Bahkan jika dia mencapai kekuatan yang mendekati batas kemampuan manusia, menghilangkan ketakutannya akan rasa bersalah dan pembunuhan sejak lama, dan menyembunyikan emosinya di balik helm hitamnya, dia tetaplah manusia biasa. Sepertinya kamu masih tahu bagaimana merasa terhina, dilihat dari ledakan amarahmu. Apakah kamu pikir kamu punya cukup kehormatan untuk mati di tangan ayahku? Jin memahami kebingungan Barton. Alih-alih menjawab, pedangnya malah mengarah ke jakun Jin. Bilahnya tampak buram. Dan fakta bahwa itu buram berarti itu sudah lewat. Jin secara naluriah mundur setengah langkah. Dia hampir tanpa sadar mengangkat tangannya ke lehernya. Bakat dan keterampilan. Jika Jin tidak memiliki salah satu dari keduanya, dia akan mengangkat tangannya dan meraba lehernya. Mencoba untuk melihat apakah pedang itu menyerempetnya atau meleset sehelai rambut pun akan memberikan musuhnya kesempatan untuk melancarkan serangan kritis. Sebaliknya, Jin mengulurkan pedangnya untuk melakukan serangan balik. Sama seperti serangan Barton yang tidak mencapai leher Jin, Sigmund juga menyerempet pipi Barton. Kilatan cahaya lain menyebar di antara mereka bahkan sebelum pedang mereka sempat bersilangan. Itu adalah pedang raksasa Bolgar, yang turun dengan kecepatan luar biasa. Ketiga pedang itu menciptakan angin puyuh. Mereka bertabrakan dan menciptakan selusin suara gemuruh dalam hitungan detik. Para ksatria penjaga yang berada dalam formasi jauh dari ketiganya menelan ludah saat mereka menyaksikan. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah seorang ksatria bintang 8, tetapi tidak ada yang berani terlibat dalam pertempuran. Itu bukan karena skill pedang mereka kurang. Tubuh mereka tidak bisa menahannya. Entah tubuh Rankandel yang diberkati atau tubuh keras yang dilatih hingga batas ekstrim keterbatasan mereka sendiri. Seseorang harus memiliki salah satu dari keduanya jika ingin memasuki pertempuran ini. Sepertinya ribuan belati terus-menerus jatuh menembus gelombang kejut. Terbang. Sial. Setiap suara kecil yang tak terlihat meninggalkan bekas luka di tubuh ketiganya. Diffus meraung dan mulai bergerak. Kemudian kristal aura di Bolgar mulai bersinar lebih terang. Barton sepertinya menciptakan jarak dari Diffus, seolah dia telah mewaspadainya selama ini. Sudah waktunya aura yang disimpan Diffus melawan Kozek membuktikan nilainya. Diffus memilih untuk mengeksekusi jurus terakhir ke-6 klan Rankandel, kilat. Kristal aura di Bolgar hancur. Mereka tersebar seperti pecahan kristal, dan aura mulai mengalir di antara ratusan keping itu. Suara yang kuat seperti energi petir melonjak, dan cahaya yang menyilaukan berkedip terus-menerus. Setiap kilatan cahaya mengubah lintasan pedang raksasa itu. Struktur aura yang tidak stabil terus-menerus mengubah panjang pedangnya, diikuti dengan pemandangan pecahan kristal yang menari bersama dengan pedang raksasa itu. Ah! Barton memutar dan menghentikan pedang raksasa itu. Sepertinya dia berhasil mengelak, tapi armornya terkoyak, dan jejak darah berceceran di udara. Dia ditebas oleh pancaran aura yang menempel di sekitar pedang raksasa itu. Satu-satunya alasan Barton hanya mengalami pukulan kecil adalah karena dia telah mewaspadai gerakan tersebut sejak kristal mulai terbentuk di Bolgar. Jika dia tidak mengetahui seperti apa petir itu, bahkan Barton pun akan menderita kerusakan parah. Sinar aura di sekitar pedang raksasa itu sangat mirip dengan energi petir. Tentu saja, itu adalah aura, bukan energi petir. Tapi siapapun yang mengetahui sesuatu tentang pedang legenda dapat mengetahuinya secara sekilas. Jurus terakhir ke-6 klan Rankandel, petir, adalah teknik yang dipinjam dari teknik legenda. Itu suatu kebetulan. Karena jurus itu dipinjam dari teknik yang sama yang direncanakan Jin untuk dieksekusi, pedang guntur, jurus utama pedang legenda.
Sigmund menyerap energi petir dari Lightheart. Kristal seperti yang berkumpul di pedang raksasa Bolgar menutupi permukaan pedang pucatnya. Apakah itu energi petir yang mereka katakan dimiliki Jin? Mengapa terlihat seperti kilat? Saya diberitahu bahwa semua tetua, kecuali Jet, menolak untuk mengirimkan gerakan penyelesaian kepadanya. Bagaimana dia bisa menguasai petir? Diffus dan Barton memikirkan hal ini pada saat yang bersamaan. Keduanya terkejut saat Jin memulai tindakan yang tidak diharapkan oleh keduanya. Namun meskipun kelihatannya mirip, itu adalah langkah yang sangat berbeda. Petir hanya dapat meningkatkan jangkauan serangan pedang raksasa, memutar lintasannya, dan memperluas titik serangannya. Pedang guntur, sebaliknya, membentuk puluhan bilah dari energi petir. Bilah biru memenuhi udara dan menghujani Barton. Bilahnya berkedip-kedip, membuatnya sangat sulit untuk membaca gerakan mereka. Gah! Barton berteriak dan mengacungkan pedang panjangnya. Jubahnya compang-camping. Armornya hancur dan tidak berguna lagi. Dia harus bertahan melawan pedang guntur dan kilat. Dia mulai menyerupai bola putih dengan kecepatan pedang panjangnya menangkis serangan dari semua sisi. Jin dan Diffus juga melancarkan serangan dengan sekuat tenaga. Sepertinya yang bisa dilakukan Barton hanyalah bertahan, tapi kemungkinan besar dia akan melakukan serangan balik pada kesempatan pertama yang bisa dia manfaatkan. Darah terus berceceran di udara. Sulit untuk mengetahui darah siapa itu, dan darah itu menguap dalam hitungan detik di udara karena kesibukan gerakan pedang. Sebuah jari jatuh dari ruang yang terdistorsi oleh gelombang kejut. Itu adalah jari telunjuk Barton, meski tidak memperlambat gerakan Barton sedikit pun. Bahkan, tusukannya menjadi semakin ganas dan cepat, sampai-sampai Jin dan Diffus harus mundur selangkah. Sayang sekali, pikir Diffus. Sungguh memalukan bahwa pendekar pedang sekuat itu harus mengkhianati para Rankandel. Itu pun membuatnya penasaran. Apa yang dijanjikan Ziples kepada Barton hingga membuatnya memutuskan mengkhianati Rankandels? Awalnya Diffus hanya ingin membunuhnya. Tapi setelah bertukar pukulan dengan pedang, mau tak mau dia merasa penasaran. Di sisi lain, Jin tidak menganggapnya sia-sia atau merasa penasaran. Dia dapat memahami bahwa orang bisa saja lemah, tetapi memiliki karakter yang buruk adalah hal yang tidak dapat diterima. Tidak masalah apakah seseorang adalah seorang ksatria bintang 10 atau bahkan lebih kuat. Keluarga Rankandel tidak membutuhkan orang seperti Barton. Pedang raksasa Diffus menembus dada Barton. Luka yang dalam mematahkan tulang rusuknya dan menusuk organ tubuhnya. Barton memuntahkan darah tetapi tidak menunjukkan rasa sakit apapun. Pergerakannya juga tidak terpengaruh. Hampir tidak bisa dipercaya bagi seseorang dengan luka seperti itu, tapi Jin dan Diffus segera mencapai kesimpulan mereka. Sudah waktunya untuk mengakhiri hidupnya. Ini seharusnya sudah berakhir. Jin mundur, dan Diffus juga menciptakan jarak. Pertempuran itu terhenti sebentar. Seolah-olah perlawanan sengit yang ditunjukkan Barton beberapa saat yang lalu adalah sebuah kebohongan. Barton tetap di tempatnya, masih seperti patung. Kenyataannya, dia sudah lama kehilangan penglihatannya. Pendarahan telah merusak penglihatannya sepenuhnya, tapi dia terus memblokir serangan mereka. Sigmund melepaskan energi petirnya sekali lagi. Itu menyebabkan bilah petir berkumpul di udara di sekitar Jin. Lusinan bilah yang terbentuk dari energi petir melayang di belakang Jin dan mengarah ke Barton. Petir Diffus mengikuti arah yang sama. Hampir 100 pedang dan balok menargetkan Barton dari kedua sisi. Hanya nafas berat Barton yang bergema di tengah dengungan dari kedua sisi. Barton Vicena. Barton tidak bisa menjawab. Darah dimuntahkan di tenggorokannya, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara meringis. Meskipun Barton kehilangan penglihatan dan pergerakan kakinya, dia masih bisa menyerang apapun dalam radius 20 meter. Selama Jin dan Diffus tetap berada di luar radius itu, mereka sepenuhnya aman dari serangannya. Ziples pasti menjanjikanmu kehidupan kekal dan kekuatan melebihi segalanya atau semacamnya. Dan kamu pasti sudah melihat bukti kuat dan alasan untuk mempercayainya dengan mata kepalamu sendiri. Kekuatan bilah guntur dan kilat semakin terang.
Tak satu pun dari mereka berkedip sekarang, hanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pastinya kalian pasti pernah melihat batu dewa iblis. Aku juga pernah melihat orang mati hidup kembali berkat benda aneh itu dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah kekuatan misterius yang bisa menggoda siapapun. Diffus bergidik mendengar kata-katanya. Dia belum pernah mendengar tentang batu dewa iblis seumur hidupnya. Dia belum pernah menemukannya dalam dokumen rahasia yang hanya dapat diakses oleh pembawa bendera peringkat 4 ke atas. Tapi Barton, tahukah kamu? Aku juga pernah melihat batu dewa iblis hancur di hadapan pedang Rankandel. Barton mengangkat kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Manusia sederhana tidak bisa menghancurkannya. Barton ingin mengatakan ini, tetapi yang keluar dari bibirnya hanyalah semburan darah berwarna gelap. Barton telah menyaksikan batu dewa iblis yang berbeda dari yang pernah dialami Jin, jadi menurutnya penghancurannya tidak mungkin dilakukan. Bahkan ayahku pun sadar akan keberadaannya. Jadi, apapun yang kamu impikan, kamu tidak akan mendapatkannya. Kematian yang kamu alami hari ini akan lengkap. Kebangkitan dan kehidupan kekal? Mimpi sia-sia itu tidak akan datang. Benar. Sebelum Jin mendorong Sigmund, dia teringat sesuatu dan melanjutkan. Ah, dan satu hal lagi. Sepertinya neraka juga ada. Penglihatan singkat yang kudapat tentang neraka sepertinya tempat yang sangat cocok untukmu, jadi kuharap kamu bersenang-senang di sana. Sigmund membelah udara dan melepaskan semua bilah petir. Sinar petir diffus juga menyerbu ke arah Barton dan meninggalkan bayangan. Dengan demikian, perlawanan terakhir dimulai, dengan segala singkat dan intensitasnya. Barton berhasil menghindari setengah dari 100 bilah dan balok yang menghujani dalam hitungan detik. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah orang lain mencabik-cabik tubuhnya. Tidak ada teriakan. Hanya suara darah, daging, organ, dan tulang yang berceceran di udara di antara para pembawa bendera dan ksatria penjaga. Segera, tubuh Barton hancur total. Jin perlahan mendekati tempat Barton berada. Tubuh dan armornya hancur total, tapi entah kenapa, simbol dari seorang ksatria hitam, helm hitam, tetap utuh di tanah. Jin mengambil helm dan berbalik untuk melihat ke arah para ksatria. Misi selesai. Semua unit kembali ke klan. Loyalitas pada klan. Para ksatria memberi hormat dengan pedang mereka. Diffus tidak senang para ksatria memberi hormat pada Jin, pembawa bendera ke-12, bukan dirinya, tapi dia tidak menegur mereka karenanya. Dia tahu misi ini tidak akan berhasil tanpa Jin.